Halo, kembali lagi bersama saya Abednego Christian Trisetyo. Hari ini saya akan kembali membahas tentang mapel dari bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu dengan tema sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia. Oke, untuk yang pertama kita masuk di bagian ruang lingkup pembahasan yang akan kita bahas untuk selanjutnya dari awal sampai akhir. Yang pertama ada di pendahuluan tentang sistem perbankan, dan yang kedua ada di definisi bank, dan yang ketiga ada di fungsi bank secara umum. Yang keempat adalah ruang lingkup kebijakan perbankan di Indonesia, dan yang kelima pembinaan dan pengawasan bank, yang keenam lembaga keuangan di Indonesia, dan yang ketujuh pengelompokan lembaga keuangan. Oke, untuk yang berikutnya kita lanjut di bagian pendahuluan. Yang pertama adalah sistem perbankan. Ini adalah pengertiannya ya teman-teman. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Itu adalah pengertian dari sistem perbankan. Dan berikut adalah secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan jadi dua bentuk. Bentuk pertama adalah lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Yang saya akan bahas di sini adalah yang pertama, yaitu adalah lembaga keuangan bank. Apa sih lembaga keuangan bank itu? Yang pertama adalah definisi bank. Menurut UU nomor 10 tahun 1984 adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank lembaga adalah kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membutuhkan kelancaran sistem pembayaran yang menjadi sarana pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Dan yang berikut kita masuk ke fungsi bank secara umum. Fungsi bank secara umum ada beberapa bagian di sini. Yang pertama, bank-bank di Indonesia pada dasarnya dikelompokkan dalam bank umum dan bank perkreditan rakyat atau bisa disebut juga BPR. Dan sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Yang berikutnya, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Dengan fungsi-fungsi yang penting tersebut, maka keberadaan bank sangat sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan bagi sistem merupakan masyarakat. Dan kita lanjut ke fungsi bank secara umum. Fungsi bank secara umum adalah kebijakan perbankan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh BI atau Bank Indonesia. Pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara sistem perbankan yang sehat. Dan fungsi bank secara menurun terbagi menjadi 3 kelompok, yakni adalah yang pertama agent of truth, yang kedua adalah agent of development, yang ketiga adalah agent of service. Sebelum kita masuk ke pembahasannya ke fungsi bank yang sudah saya sebutkan di 3 tadi, kita masuk yang pertama adalah agent of truth. Pengertiannya adalah sebagai dasar kegiatan perbankan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Jadi masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Itu adalah pengertian dari agent of truth. Dan kita lanjut, pengertian berikutnya ada di agent of development, yaitu adalah dalam kaitan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, karena tidak mungkin dipisahkan antara faktor moneter dan sektor real. Sektor real tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter
tidak dapat bekerja dengan baik. Dan yang berikut kita masuk ke fungsi bank secara umum. Fungsi bank secara umum berikutnya adalah kegiatan bank biasanya itu berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor real. Dan kegiatan bank tersebut dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan membangun perekonomian suatu masyarakat. Dan berikutnya adalah yang terakhir, yang ketiga tadi adalah agent of service. Pengertiannya adalah sebagai berikut: sebagai salah satu penyediaan jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Dan berikutnya kita akan masuk ke ruang lingkup kebijakan perbankan. Sebelum itu adalah pengertiannya terlebih dahulu, ya pengaturan dan pengawasan perbankan yang sangat efektif sangat dibutuhkan. Gunanya apa? Gunanya yaitu untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dan untuk pengaturan bank yang efektif, prudential banking regulation adalah pengaturan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan baik secara sehat maupun menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian. Dan yang berikut adalah pengaturan bank mencakup ketentuan-ketentuan tentang yang sebagai berikut. Pertama adalah izin pendirian dan pembukaan kantor bank. Yang kedua mencakup kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kecakupan permodalan dan persyaratan bagi para pengurus bank. Itu yang terakhir, yaitu yang ketiga. Oke, dan kita berikutnya masuk di pembinaan dan pengawasan bank. Untuk yang berikutnya itu suatu pertanyaan, mengapa bank harus diawasi? Pasti banyak yang bertanya begitu, mengapa bank harus diawasi? Sebagai lembaga kepercayaan, kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Karena dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sangat tergantung pada sumber dana masyarakat. Merosotnya kepercayaan tersebut akan mengakibatkan krisis perbankan. Apabila terjadinya krisis moneter yang terjadi tahun 1997 sampai 1999, pemerintah menjamin untuk membayar seluruh dana nasabah yang terlikuidasi, merupakan risiko yang sangat besar yang harus dihadapi oleh pemerintah. Dan kita lanjut, berikutnya adalah tujuan pengawasan terhadap bank. Tujuan pengawasan terhadap bank apa sih? Kebijakan pengawasan bank dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia terhadap perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, pemilik dana, serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi. Dan tujuan utama dari pengawasan bank adalah memelihara kepercayaan masyarakat dan memelihara sistem keuangan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk dapat meminimalkan risiko serta kerugian masyarakat penyimpanan maupun para kreditor. Dan untuk berikutnya adalah pembinaan dan pengawasan bank. Apa sih pentingnya pembinaan dan pengawasan bank? Pentingnya yaitu dengan adanya pengawasan, maka akan dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat pengaturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan. Dan pengawasan bank dapat dilaksanakan secara 3, yaitu adalah langsung atau onset, dan
tidak langsung atau offset. Dua kombinasi inilah yang akan merujuk pada pengawasan bank. Dan yang berikutnya adalah pembinaan dan pengawasan dari prinsip dasar pengawasan yang efektif. Apa sih prinsip dasar pengawasan bank yang efektif itu? Yang di sini dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar pengawasan bank yang efektif di beberapa negara yang lazim yang terbaik secara internasional dikenal dengan sebutan 25 Core Principles of Effective Banking Superforce yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement atau bisa disebut dengan BIS. Berikut mencakup 7 aspek penting 25 prinsip dasar, yaitu adalah 1. Kelembagaan, perizinan. Yang ketiga adalah persyaratan dan ketentuan kehati-hatian. Yang keempat, metode pengawasan bank. Yang kelima, informasi. Yang keenam, kewenangan formal lembaga pengawas. Yang ketujuh, pengawasan lintas negara. Dan yang berikutnya kita masuk di pemberian sanksi. Pemberian sanksi tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kalau sanksi administratif meliputi dua hal ya. Yang pertama adalah denda uang atau teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank. Yang kedua adalah larangan untuk ikut serta dalam kegiatan keliling atau pembekuan kegiatan usaha tersebut, baik untuk kantor, cabang maupun untuk bank secara keseluruhan. Pemberhentian pengurusan bank untuk selanjutnya menunjukkan dan meningkatkan pengganti sementara untuk rapat umum. Pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, mencantumkan anggota pengurus, pegawai bank, dan pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Dan yang untuk kedua adalah sanksi pidana yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adalah pelanggarannya di sini adalah sanksi pidana yang termasuk sanksi terhadap pelanggaran ketentuan. Yang kedua, sanksi pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan atau biasa yang melakukan secara berkelompok. Dan yang berikutnya adalah definisi lembaga keuangan menurut UU nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Untuk yang pertama, lembaga keuangan adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang di masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Yang kedua, lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dana dalam surat berharga di pasar keuangan. Dan yang ketiga, lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran, dan dana transfer atau transfer dana. Dan yang berikutnya adalah fungsi lembaga keuangan. Fungsinya adalah sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana atau inlay funds, yang umumnya disebut juga saver unit, dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana atau disebut dengan borrower unit. Dan yang berikutnya kita akan masuk ke pengelompokan lembaga keuangan. Pengelompokan lembaga keuangan ini berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada di Bank Nasional, yaitu adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah bank asing, yaitu adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh warga negara lain meskipun berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga adalah bank campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan asing. Dan yang berikutnya adalah kita masuk di berdasarkan status dari pengelompokan lembaga keuangan. Berdasarkan status,
ada dua, yaitu bank devisa adalah bank yang diizinkan melakukan transaksi devisa. Yang kedua adalah bank non devisa, bank yang tidak diizinkan melakukan transaksi devisa. Berdasarkan fungsinya, yaitu bank sentral, bank umum, dan BPR. Dan pengertian dari bank sentral sendiri merupakan bank pemerintahan yang mempunyai fungsi utama mengatur jumlah uang beredar. Selain mengatur jumlah uang beredar, fungsi penting bank sentral lainnya adalah: yang pertama adalah agen fiskal pemerintahan atau fiscal agent of government. Yang kedua adalah banknya bank atau banker of banker, lender of lands restores. Yang ketiga adalah penentu kebijakan moneter. Yang keempat adalah pengawasan atau evaluasi dan pembinaan perbankan. Yang kelima adalah penanganan transaksi giro. Yang keenam adalah riset ekonomi. Dan yang berikutnya adalah, lanjut ke halaman berikut, adalah bank umum. Pengertian dari bank umum merupakan bank yang paling banyak luas kegiatannya, yang mencangkup: 1. Menghimpun dana dari masyarakat atau funding berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka. Dan yang kedua adalah menyalurkan dana ke masyarakat atau lending dalam bentuk antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Yang ketiga memberikan jasa-jasa lainnya atau service seperti transfer atau kiriman uang, kemudian clearing letter of credit atau LOC, menerima setoran, melayani pembayaran. Yang keempat adalah kegiatan di pasar modal, pinjaman emisi atau underwriter, pinjaman guarantor, kemudian wali alamat atau trustee, kemudian pedagang sekuritas atau dealer. Dan yang berikutnya ada tadi di bank perkreditan rakyat, itu tadi adalah yang ketiga. Dari yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum, yang ketiga adalah BPR atau bank perkreditan rakyat. Itu adalah pengelompokan lembaga keuangan yang tadi. Yang di sini adalah BPR. BPR tidak diizinkan melakukan transaksi clearing. Dengan demikian, BPR tidak dapat menciptakan uang giral, sehingga tidak dikelompokkan sebagai bank pencipta uang giral. Dan kata lain, kegiatan BPR tidak mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia. Dan ruang lingkup BPR adalah sebagai berikut: menghimpun dana, menyalurkan dana. Dan larangan-larangan BPR sebagai berikut: menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melarang kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan parasinsian. Berikutnya adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal. Dan biasanya ini lembaga biaya dibagi sebagai beberapa, yakni adalah sewa guna usaha atau leasing, dan yang berikutnya adalah anjak piutang atau factoring. Dan berikutnya lembaga pembiayaan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance company. Dan yang keempat adalah kartu kredit atau credit card. Dan berikut adalah lembaga keuangan bank di antara lain. Yang pertama adalah bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat, lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan. Dan berikutnya adalah kesimpulan dari semuanya. Yang pertama adalah lembaga keuangan adalah semua perusahaan kegiatan
utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Dan kedua adalah badan-badan ini mendorong masyarakat untuk membuat tabungan pada mereka. Sebagai balas jasa menabung, akan diberi pendapatan berupa bunga atas tabungan yang mereka buat. Tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali oleh individu dan perusahaan yang membutuhkannya. Dalam dunia keuangan, bertindak selaku lembaga menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintahan. Dan berikut dari kesimpulan pada materi sistem perbankan dan lembaga keuangan Indonesia. Dan mungkin sekian dari yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin penyampaian saya yang tidak benar atau salah, mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Dadah.